Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puja syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kemudian juga nikmat waktu luang, dan juga Allah turunkan hujan pada malam hari ini, insyaallah dengan kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, dan kita mohon kepada Allah agar dengan nikmat-nikmat ini Allah menjadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya, yang walaupun Allah katakan wa qalilun min ibadiya asy-syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan kita yang hadir termasuk dalam golongan hamba Allah yang sedikit yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau maka syariat Islam sempurna, dan kita mohon hidayah taufik agar Allah memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan mempelajari bersama, yaitu sesuai yang diajukan, kita akan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan judul kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Mubarak Furi. Maka kita, karena pertemuan kita adalah hanya 1 bulan sekali, dengan pembahasan yang sangat luar biasa, yang sangat panjang, dan kemudian kita mempelajari tentang sosok manusia pilihan yang Allah utus, dan termasuk diutusnya beliau ini pada masa-masa di mana seluruh belahan dunia dalam kehancuran, baik itu segi moralnya, sosialnya, dan seluruhnya. Maka dalam kondisi seperti ini hanya butuh waktu bagi Allah memperbaiki kondisi alam ini dengan mengutus Nabi yang berdakwah selama 23 tahun. Kalau kita mendapatkan permasalahan sedikit, kita menyelesaikan tidak selesai-selesai, dan banyak hal yang terabaikan dari urusan kita. Tapi Nabi SAW, beliau termasuk salah seorang yang Allah pilih
dan beliau adalah Sayyidu waladi Adam. Nabi ini pemimpin manusia wala fakhr, dan bukan untuk kesombongan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengemban risalah yang sangat berat. Dan kalau kita melihat dari kondisi bangsa Arab, kalau kita mulai lagi ulang mempelajari pembagian bangsa Arab itu ada 3, yaitu Al-Arab Al-Ba'idah, Al-Arab Al-Aribah, dan Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Ba'idah ini mereka adalah bangsa Arab yang lama, mungkin dari kaum Ad, kaum Samud, dan hampir mereka sudah tidak lagi dikenal. Dari kaum ini hampir sudah tidak lagi ada. Kemudian ada lagi Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah ini dari keturunan Al-Qahtaniyin, dan mereka banyak menyebar di Yaman. Adapun Al-Arab Al-Musta'ribah disebutkan bahwasanya nenek moyang dari Al-Arab Al-Musta'ribah ini adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian turun putra beliau bernama Ismail. Kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Irak. Kemudian menikah dengan seorang wanita bernama, siapa istrinya? Siapa istri Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini nenek moyang kita ini. Siapa istri Nabi Ibrahim alaihissalam? Istri Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Sarah. Kemudian disebutkan bahwa istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah ini dikenal alim, dikenal cantik. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah pergi ke Mesir. Kemudian tentu waktu itu penguasa zalim. Penguasa Mesir itu mereka dinamakan siapa? Fir'aun. Jadi bukan nanti kita mengenal Fir'aun itu ya semua Fir'aun satu Fir'aun, tidak. Setiap penguasa yang menguasai Mesir namanya Fir'aun. Penguasa di negara kita ini namanya apa? Presiden. Presiden ini dan seterusnya. Di Mesir namanya Fir'aun. Maka dalam bahasa Arab ada jamak Fir'aun namanya Fara'in. Jadi Fir'aun yang bertemu dengan Nabi Musa juga namanya Fir'aun, penguasa. Kalau penguasa Romawi siapa? Kaisar. Terus Persia, jadi penguasa ada istilahnya sendiri, ada nama-nama sendiri. Jadi pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Mesir dan terdapat raja yang Fir'aun yang zalim. Kemudian kita melihat kisah tentang Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembunyikan status istrinya. Maka tatkala kalau kita melihat tentang hadis tentang syafaat, ketika umat ini datang kepada Nabi Ibrahim mengatakan, waktu diminta syafaat, Nabi Ibrahim mengatakan jangan kepadamu. Karena Nabi Ibrahim mengatakan aku pernah berbohong 3.
kali bohong. Tapi sebetulnya berbohongnya ini bukan berbohong seperti yang kita kerjakan. Kalau kita kharrat betul-betul kharrat. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu menggunakan satu kata yang memiliki dua makna. Dalam bahasa Arab namanya tauriyah. Tauriyah ini menggunakan satu kata yang memiliki dua atau tiga makna. Yang dimaksud adalah makna yang terjauh dari yang dimaksud. Tapi itu yang sesungguhnya. Sama halnya ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dikejar-kejar oleh kaum musyrikin Quraisy. Kemudian ada sayembara, siapa yang menemukan Nabi akan diberikan 100 ekor onta. Tatkala berita sudah di mana-mana, keluar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu ditanya, siapa yang bersamamu, wahai rajul? Maka yang disebutkan bukan Muhammad, Rasulullah. Karena Muhammad Rasulullah pasti akan dibunuh. Tapi menggunakan kalimat hadin. Hadin itu artinya gaib. Hadin itu artinya gaib. Tapi yang dimaksud artinya hadin ini, hadin yahdini ila thoriq. Hadin gaib yang menunjukkanku kepada jalan yang benar. Tapi yang dimaksud hadin ini adalah Nabi yang membawa hidayah dari Allah, yang menunjukkan kepada at-thoriq. At-thoriq yang dimaksud adalah ad-dinul Islam. Ini berbohong? Tidak, ini namanya at-tauriyah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu, raja ini, Fir'aun ini, karena istri Nabi Ibrahim ini cantik, diganggu, tapi setiap diganggu, Sarah ini berdoa kepada Allah. Dan setiap Fir'aun ini mau mengganggu, ternyata tangannya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Minta maaf, didoakan, sembuh. Terus sampai 3 kali. Kemudian setelah itu dipersilahkan untuk meninggalkan tempat dan diberikan hadiah seorang wanita bernama Hajar. Ketemu Hajarnya di sini. Hajar ini ada yang mengatakan Hajar itu adalah budak. Sehingga yang mengatakan Hajar ini adalah budak, dan kemudian dari Hajar lahir seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Dan dalam kitab mereka disebutkan setelah 13 tahun, baru setelah itu Sarah diberikan anak bernama Ishak. Jadi dari Nabi Ismail muncul bangsa Arab, dari Nabi Ishak muncul Bani Israel. Ini ke arah situ. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pulang, dan kemudian oleh Sarah dinikahkan wanita ini kepada Hajar, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Hajar ini disebutkan dalam kitab yang kita baca ini bahwasanya Hajar itu bukan seorang budak, tapi dia adalah putri daripada penguasa Mesir. Jadi putri daripada penguasa Mesir. Ini kalau kita bahas kitab Ar-Rahiqul Maktum, disebutkan dalam catatan kaki di sana bahwasanya Hajar itu ditahqiq oleh Syekh bahwasanya beliau ini adalah putri daripada siapa? Fir'aun. Oleh Syekh Mansur Furi, bahwasanya Hajar ini adalah wanita merdeka, bukan budak. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pulang dan dinikahkan. Setelah menikah, ternyata dari Hajar lahir seorang laki-laki, namanya Ismail. Maka setelah ini muncullah kecemburuan dari Sarah. Menikah dengan Sarah tidak punya anak, kemudian menikah dengan Hajar punya anak. Sampai
diceritakan itu diriwayatkan kalau untuk mengurangi kecemburuan Sarah, Hajar ini diperintahkan menggunakan pakaian yang bawahnya ini nyapu tanah sehingga jejak kakinya itu tidak nampak. Karena dikhawatirkan namanya seorang ayah baru mendapatkan anak itu senangnya setengah mati, luar biasa. Dan dia semakin sayang kepada istri yang melahirkan anaknya, lupa dia ada wanita yang cemburu. Sampai diceritakan di sini bahwasanya Sarah minta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengusir Hajar dari rumahnya. Dari mana? Palestina. Dibawa ke mana? Dibawa ke Mekah. Tidak punya keluarga. Dibawa ke Mekah, di dekat dengan Masjidil Haram, dan diletakkan di sana di tempat calon sumber air Zam-Zam. Sebelum meninggalkan, Nabi Ibrahim melihat ke kanan kiri sepi, tidak ada orang. Diberikan bekal air dan kurma, kemudian ditinggal. Tidak ada orang. Ujiannya Nabi ditinggal. Kemudian sesekali menengok, melihat, sampai dapat perintah menyembelih. Sembelihan itu pun berada di Mekah. Kemudian Allah mengatakan, "Fasaddaq dan ru'ya." Sungguh kau benar, mimpimu ini benar wahai Ibrahim. Kemudian Allah katakan, dan kami ganti dengan tebusan hewan yang gemuk, yang besar. Kemudian ditinggal lagi kembali. Sampai diceritakan sampai usia Nabi Ismail 13 tahun barulah Sarah melahirkan seorang anak bernama Ishak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mulailah di sana orang mulai berdatangan dan izin kepada ibunya Nabi Ismail untuk tinggal karena sudah ada air di situ, dari air Zam-Zam. Jadi kita tidak usah menceritakan tentang sejarah air Zam-Zam, insyaallah banyak kita mendengar tentang Zam-Zam ya. Sampai ada Safa Marwa dan seterusnya, insyaallah arahnya ke sana. Kemudian sampai akhirnya Hajar meninggal, dan sampai Nabi Ismail dengan kecerdasan dan dengan bahasa Arab yang bagus diambil oleh pemuka kabilah suku Jurhum, dinikahkan kepada putrinya. Dinikahkan, baru Nabi Ibrahim datang. Dan Nabi Ibrahim itu hanya menjenguk, pulang menjenguk sampai mendengar putranya menikah, datang. Pada waktu sampai rumahnya, Nabi Ismail sedang keluar dan menemui menantunya, bertanya, bagaimana dengan suami? Maka diceritakan ternyata wanita ini banyak mengeluh tentang kondisi Nabi Ismail dan seterusnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan pesanku kepada suamimu agar segera mengganti ambang pintu rumah. Pulang, Nabi Ismail sampai ke rumah dan ditanya, disampaikan salam dari ayahnya dan berpesan untuk menggantikan ambang pintu rumah. Apa yang dimaksud? Untuk diganti, diceraikan dari anak pemuka suku Jurhum. Setelah itu menikah lagi dengan anak dari pemuka suku Jurhum juga, namanya Mudha, putri dari Mudha. Kemudian dinikahkan. Setelah menikah, datang kembali Ibrahim alaihissalam dan bertanya, kemudian tidak mendapat Ismail. Tanya kepada istrinya, kemana suamimu? Keluar. Bagaimana dengan suamimu? Ternyata istri yang ini banyak memuji tentang nikmat yang Allah berikan melalui Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ditinggal dan berpesan, sampaikan kepada suamimu supaya menjaga baik-baik ambang pintu ini. Akhirnya
dari wanita ini terlahir Nabi Ismail punya anak 12 semuanya laki. 12 anak semuanya laki, terus sampai masuk nanti kepada siapa? Ayahnya Abdul Manaf, Qusay, sampai kepada Qusay. Itu dari keturunan Nabi Ismail sampai kepada Qusay. Kalau kita turun dari Nabi Ismail nanti ketemu bin Fihir, ya turunnya namanya anaknya Fihir, nanti namanya terus sampai kepada Qusay. Qusay ini berada di Quraisy, bangsa Quraisy. Dan bangsa Quraisy ini adalah bangsa yang banyak sekali suku-sukunya. Maka Qusay ini yang mengumpulkan mereka, dikumpulkan, didamaikan. Sehingga untuk mendamaikan ini nanti ada Bani Khuza'ah juga menguasai di Mekah. Nah kemudian Qusay ini mulai membagi bagian-bagian. Nanti sampai bagian tentara, bagian siapa, bagian ini, sampai dibagi untuk menerima tamu haji siapa, bani apa itu sampai dibagi semuanya. Sampai pada akhirnya terjadi peperangan. Kenapa banyak peperangan? Karena karakter bangsa Arab ini adalah satu bangsa yang belum pernah dijajah. Sehingga orang yang tidak pernah dijajah itu berani. Orang yang tidak pernah dijajah itu berani. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan tentang keberanian bangsa Arab yang belum pernah dijajah ini. Pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan pemuka Quraisy dan ada satu anak muda belasan tahun atau di bawah 10 tahun. Kemudian Nabi akan memberikan susu, digilir. Begitu sampai giliran anak kecil ini, dilompati atau bagaimana? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melihat bagaimana kondisi anak ini. Ditanya, saya izin kepadamu karena ini semuanya orang tua, giliranmu saya lompati, nanti bagianmu terakhir. Kata anak ini, tidak mau. Kenapa harus diakhirkan? Ini giliran saya. Hanya diberi oleh Nabi. Sampai ada lagi seorang pemuda ketika berjalan, karena Nabi berjalan dengan orang-orang pemuka-pemuka Quraisy, anak ini disuruh minggir. Nabi hanya ingin melihat bagaimana dan mencontohkan bagaimana kondisi orang atau bangsa yang dia tidak pernah dijajah. Disuruh minggir, kalau minggir ini mau lewat. Apa kata anak kecil ini? Jalannya luas, kenapa harus menyingkirkan jalan saya? Hah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini akan menjadi orang besar dan akan menjadi pemimpin untuk kaumnya. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang, ayo suruh takut. Iya. Masih, ayo. Kamu giliran kamu nanti diloncatin dulu. Anak sekarang ya, ikut. Ya, tapi itu tak mau. Minta posisinya disamakan dengan yang lain karena dia tidak pernah dijajah, bukan menjadi budak. Dan dia orang merdeka. Orang merdeka itu berani. Kemudian masyaallah muslim rahimakumullah. Setelah itu baru dibagi pembagian kedudukan yang diberikan oleh Qusay. Kemudian Qusay memberikan wasiat agar supaya yang memegang nanti adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf ini termasuk siapa? Ayah dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masyaallah muslim rahimakumullah. Setelah itu
Kalau kita melihat nanti bagaimana beraninya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kalau kita melihat Romawi masuk ke Yaman dan menguasai Yaman. Kemudian di Yaman itu dibangun gereja yang sangat besar. Kenapa? Karena melihat kok orang-orang ini ibadah hajinya kok di Mekah. Di sana perniagaannya bagus. Oh, yang bermasalah ini adalah Ka'bah. Sehingga kita mengenal nama Abraha. Abraha ini membunuh atasannya, pasukan kolonelnya atau pasukan perangnya. Itu dibunuh oleh Abraha hanya untuk mencari simpati raja. Kemudian setelah itu Abraha mengatakan kepada raja, aku akan membangun gereja yang sangat besar untuk menandingi Mekah. Kemudian kita paksa seluruh orang untuk haji di Yaman. Maka akhirnya disetujui oleh raja. Setelah selesai gereja ini, barulah mulai Abraha pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi tujuannya pertama apa? Supaya haji pindah ke Yaman. Supaya perdagangan tidak lagi di Mekah tapi dipindah ke Yaman. Karena memang letaknya Mekah ini strategis. Dari Cina mau kemana lewat situ. Romawi Persia perdagangan lewat Mekah. Nah, maka Abraha mulai mengirim pasukan. Mengirim pasukan ke Mekah. Tujuannya adalah hanya untuk menghancurkan Ka'bah, tidak untuk berperang. Karena Abraha ini kalau ingin menguasai Mekah, untuk Abraha tidak sulit. Kenapa? Karena di sana kabilah-kabilah ini sering perang. Kalau mau menyerang bisa, menyerang kaum musyrikin, kaum Quraisy, Abraha sangat mudah sekali. Kekuatan Romawi luar biasa yang menguasai Yaman. Tapi karena Abraha mengatakan dia akan menyerang dan menghancurkan Ka'bah, kemudian setelah itu pasukan datang. Dan pasukannya ini mulai mengambil onta, mengambil harta kekayaan orang Quraisy. Sampai akhirnya Abraha mulai datang. Ketika Abraha datang di tempat tersebut, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib, datang. Karena Abraha ini minta mana pemuka Quraisy. Karena banyak kabilah di sana yang berani menghadap kepada Abraha hanya satu orang, yaitu Abdul Muttalib. Ketika itu Abraha ingin supaya Abdul Muttalib ini duduk di bawah dan Abraha di atas tunggangannya. Melihat cara berjalannya Abdul Muttalib, Abraha ini menilai ini bukan orang biasa. Ini orang yang punya wibawa, ini orang punya keberanian dan datang menghadap kepada Abraha. Maka Abraha pun turun, duduk bersama Abdul Muttalib. Apa yang diinginkan oleh Abdul Muttalib? Orang Arab itu menepati janji. Itu orang Arab. Orang Arab itu tidak khianat. Orang Arab itu keistimewaannya mereka adalah dermawan. Di antara kedermawanannya mereka itu suka membantu orang. Sebelum Islam datang, maka mereka untuk membantu orang, mereka berjudi. Minum khamar untuk menghormati tamu. Yes. Jadi mereka orang Arab jahiliyah, Islam belum masuk. Itu mereka dermawan, mereka ini menjaga kehormatan. Di antara kedermawanannya yang dicontohkan itu namanya bahasa Arab al-karam. Al-karam, untuk memuliakan tamu, anggur.
khamar. Ya, kemudian khamar ini dibuat dari apa? Dari buah anggur. Maka mereka mengatakan al-khamar ini karam, kemudian anggurnya adalah ibnatul karam, putri dari kemuliaan. Jadi yang disuguhkan apa? Khamar. Karena memang tidak ada pengharaman khamar waktu itu, tidak ada pengharaman. Islam belum masuk. Islam masuk pun masih belum ada pengharaman khamar sampai tahun beberapa. Kemudian mereka berjudi. Hasil menang judinya itu, rasmalnya diambil. Kemenangan judinya itu dibuat untuk bantu orang fakir miskin. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Qul, katakan, jawab kepada mereka wahai Muhammad, fihi ma itsmun kabir. Pada khamar dan judi ini ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Manfaatnya tadi itu apa? Untuk membantu hasil kemenangan judi. Sedikit kan? Kemudian manfaatnya lagi menghormati tamu dengan khamar. Qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Kemudian Allah katakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi pengharaman khamar itu nanti bertahap. Ada lagi ayat ketika orang setelah minum khamar kemudian sholat, yang dibaca apa? Yang asbabun nuzulnya itu dibaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Nanti waktu baca dia a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kamu sembah dan kamu menyembah apa yang aku sembah. Ya, terus ya selesai ayat itu. Maka Allah katakan, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan mendekati salat dalam kondisi kalian ini sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jadi tidak langsung haram khamar, tidak proses. Tapi sekarang tidak ada lagi proses itu, tidak ada. Ini hukum dulu. Sekarang sudah tidak ada proses. Oh, tidak apa-apa sedikit. Tidak ada. Sekarang tidak ada. Selesai. Masa sedikit tidak boleh? Tidak ada. Setiap yang memabukkan sedikitnya juga. Itu kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kita kembali kepada kebiasaan bangsa Arab dan kembali kepada Abraha. Abraha ini bertemu dengan Abdul Muttalib, dan ibu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sudah mengerti dan ibunya menceritakan bagaimana keberanian kakeknya. Tidak ada satu orang lagi pun yang berani menghadap Abraha pada waktu Abraha datang dengan pasukan bergajah, kecuali satu orang, yaitu kakeknya. Bagaimana seorang anak bangga? Bangga, tidak ada orang yang berani, kakekku. Ya, kan kita sering kalau cerita itu bapakku, adikku, ya. Ayo, benar ya. Nah, ini bangga nih. Tidak ada yang berani kecuali kakekmu Abdul Muttalib. Maka Abraha menunggu apa yang diinginkan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengatakan, wahai Abraha, kamu datang ke sini tujuan kamu hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Maka kembalikan semua harta kami. Pentanya Abdul Muttalib yang diambil ada 100. Kembalikan. Abraha heran. Abraha yang tadinya segan dengan Abdul Muttalib, tapi kok datang hanya untuk minta pantanya. Diberikan oleh Abraha, dan Abraha berpikir dan tanya, kenapa kamu tidak membela agamamu, kok datang hanya minta hartamu? Apa kata Abdul Muttalib? Kalau unta ada tuannya, saya tuannya. Wa inna lil bait
rabban yahmi. Sementara untuk Ka'bah, rumah itu ada Tuhan yang punya, yang jaga. Jawaban luar biasa. Setelah diberikan semua, orang-orang Quraisy pergi meninggalkan apa? Meninggalkan Ka'bah. Mereka semua naik pergi. Untuk apa? Untuk melihat apa yang Allah perbuat kepada orang yang mau merusak rumah Allah. Menggunakan apa? Gajah. Kenapa yang digunakan pasukan bergajah? Karena orang Arab tidak pernah lihat gajah. Maka tatkala Musailamah al-Kadzdzab mendatangkan apa? Menantang tentang mendatangkan satu surat Al-Fil. Dia bawa Al-Fil. Allah menyebutkan dalam Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi Musailamah al-Kadzdzab mengatakan Al-Fil. Wa ma adraka mal fil, khurtumuhu tabir, ya zailuhu qasir, dan seterusnya yang diceritakan oleh Musailamah al-Kadzdzab fisik daripada gajah. Memang bahasa Arab waktu itu tidak pernah melihat binatang ini. Dan itu menjadi kebanggaan dari Abraha untuk menghancurkan Ka'bah itu. Nantinya setiap kaki gajah itu diikatkan ke ujung-ujung daripada Ka'bah. Nanti setelah itu rencananya gajahnya dipaksa lari menarik Ka'bah ini supaya runtuh. Luar biasa. Tapi gajah ini adalah makhluk Allah. Setiap kali Abraha dan pasukan mengarahkan gajahnya menghadap ke Ka'bah, tidak mau. Tapi dia bawa ke arah yang lain, mau. Dan ada gajah, pimpinan gajah. Jadi gajahnya banyak. Yang paling besar ada namanya. Siapa namanya? Jadi gajah itu punya nama. Antum kalau punya binatang, kucing dikasih nama enggak? Yes. Ya. Ya. Dikasih nama. Gajah ini, pimpinan hewan gajah ini juga punya nama. Siapa namanya? Namanya siapa? Fauzan. Mahmud. Namanya Mahmud. Jadi kalau satu gajah ini dibawa semuanya ngikut. Nama gajah ini Mahmud dan dia yang paling besar. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan mereka ini tidak perlu ngirim malaikat untuk menghancurkan mereka. Apa yang dikirim? Hanya sekali lempar. Jadi ngambil, ada dua kaki dan satu di paruh. Sekali lempar dan tidak kembali seperti yang diceritakan, ngambil lagi, tidak. Sekali lempar. Setiap yang kena meninggal di tempat. Dan yang tidak kena batunya, hanya terkena percikan, kemudian mereka akan pulang dan mati di tengah jalan. Itu tentang Abraha dan pasukannya. Kemudian masyaallah muslim rahimakumullah, ini sampai jam berapa? Kalau ceritanya enak ya. Sampai jam berapa? Setengah 10. Setengah 10. Ya. Ya. Kemudian masuk kepada sosial bangsa Arab, jahiliyah. Kita bilang jahiliyah karena pada waktu itu semua bangsa di muka bumi ini kondisi sosial semuanya hancur. Di antara kehancurannya mereka itu, selain bangsa Arab juga ada mereka itu perempuan ini kalau ada, jadi perempuan ini diwariskan. Jadi kalau ada suami istri dan punya anak, maka nanti ketika suaminya meninggal, istrinya ini diambil oleh anak laki-laki yang tertua.
Kalau dia cantik dia nikahi. Ya. Diwariskan. Dan mereka menikahi seorang perempuan dengan saudaranya dijadikan satu, atau menikahi perempuan dengan bibinya. Islam datang melarang itu. Dan di bangsa Arab jahiliyah, pernikahan mereka itu ada 4 cara. Yang pertama, seorang laki-laki, ini sebelum Islam. Pada tempat lain, perempuan itu seperti barang, tidak ada artinya. Maka alhamdulillah kita yang punya saudara perempuan atau nanti punya anak perempuan, dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mendudukan perempuan ini pada kedudukan yang istimewa. Kalau sebelumnya perempuan itu seperti barang, dijual belikan. Dan kalau kebiasaan bangsa Quraisy, idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jika mereka diberi satu di antara mereka diberi kabar gembira dengan lahirnya seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menghitam dan dia tidak suka, murka, marah. Yatawaru minal qaum, mereka lari sembunyi dari kaumnya, min su'i ma busyira bi, karena kabar gembira yang dianggap buruk atas mereka. Pilihannya 2, ayumsikuhu ala hun, mereka tetap memelihara anaknya ini dalam kehinaan karena lahir anak perempuan, am yadusuhu fit turab, atau ditanam di anak. Maka pada surat apa Allah sebutkan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa mereka sehingga dikubur hidup-hidup? Maka Arab jahiliyah nikahnya 4 cara. Ada yang menikah itu seorang laki-laki datang kepada wali dari perempuan, kemudian dia membayar mahar dan dia nikahi. Sama dengan kita, sama dengan Islam. Maka ini dilanjutkan oleh Islam karena ini sesuai dengan fitrah. Yang kedua, seorang suami ketika mendapati istrinya sudah bersih dari haid, maka dia mengirim istrinya kepada laki-laki supaya hubungan suami istri. Supaya apa? Bisa mendapatkan keturunan. Dia cari yang laki-laki yang ganteng, yang bagus, yang pemberani dan seterusnya, supaya nanti lahir anaknya yang bagus. Maka di sini disebutkan nikahnya istibdha, yaitu hanya minjam kemaluan. Kalau memang suaminya menghendaki dibiarkan sampai lahir dan seterusnya, seperti itu. Ini dihapus. Yang ketiga, 10 orang laki-laki itu mendatangi 1 orang perempuan. Tiap mereka ini hubungan suami istri. Terus setelah itu mereka semua pergi. Ditunggu kalau hamil. Kemudian sampai melahirkan. Ketika sudah lahir anak dari perempuan ini, maka 10 orang tadi dipanggil. Dipanggil semua. Kemudian si perempuan ini milih siapa bapaknya ini. Dia berhubungan dengan 10 orang. Ketika anaknya lahir, ditunggu. Setelah itu dipanggil semua. Dan laki-laki yang sudah datang tidak boleh menolak, harus mau tanggung jawab. Nah, tinggal nanti perempuan ini ada yang mana? Itu kamu bapaknya ini. Jadi pernikahan. Ini dihapus.
syariat Islam. Yang keempat, perempuan ini semacam pelacur, sehingga di depan rumahnya dia tempel, dia tancap semacam tulisan, siapa yang menginginkan perempuan Menawarkan ya, sedang seperti pelacur. Kemudian datang 10 orang dan dilayani semua. Kemudian setelah itu nunggu lahir, dia hamil, kemudian ditunggu masa lahir. Setelah lahir 10 orang tadi juga datang dan dipilih siapa yang dia mau. Ini dihapus oleh syariat Islam. Yang diperbolehkan hanya satu tadi, melamar, bayar mahar, menikah. Ini yang terjadi sekarang. Dan sekarang mulai terjadi juga kebiasaan atau musibah-musibah. Seorang perempuan dengan si A, dengan si B, dengan si C begitu, sampai akhirnya hamil. Dia mengeluh, mengadu kepada kepala desa supaya diselesaikan urusan ini. Ditanya siapa saja yang hubungan dengan kamu, dipanggil semua sampai anaknya lahir dipanggil. Cara menyelesaikan masalah ngikut kebiasaan jahiliyah. Bagaimana memutuskan ini? Dipanggil semua orang-orang yang pernah hubungan dengan perempuan ini. Otomatis membawa aparat supaya mereka datang. Ini anaknya lahir, ini bagaimana? Perempuannya milih yang mana, itu harus dinikahkan. Ikuti apa? Cara jahiliyah menyelesaikan masalah. Kemudian dengan masalah agama-agama mereka, bagaimana agama-agama mereka? Nah, sekarang pertanyaan saya, apa fungsi daripada, kan kita mendengar ada berapa patung di Mekah, di Ka'bah berapa patung? 4. Oke. Ratusan. Berapa banyak? 12. Oh, 360. Disembah? Enggak. Buat apa? Untuk apa? Dan setiap patung ini, jadi kalau kita mulai dulu, bagaimana bisa ada patung di Mekah? Bagaimana kisahnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyebutkan sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Amr ibn Amr al-Luhai itu di neraka berputar dengan menarik ususnya. Kemudian ditanya, apa salahnya? Salahnya adalah dia termasuk man sayyabas sawa'i. Artinya dia adalah orang yang pertama kali menjadikan hewan itu dibiarkan, tidak dipekerjakan, tidak diambil susunya, tidak ditunggangi, tidak boleh diambil kulitnya, tidak boleh disembelih. Jadi dibiarkan. Sehingga diikuti banyak. Di India sapi disembah di jalan, dikasih makan, dan tidak boleh diambil susunya, tidak boleh disembelih. Itu ngikuti siapa? Amr bin Amr al-Luhai. Nah, itu disebutkan bahwasanya orang ini tinggal di Mekah, dan orang-orang yang berada di luar Mekah melihat Amr ini adalah orang yang mengerti, dan dia melihat di tempat lain ada orang yang dia melihat orang Mekah itu beribadah. Jadi di Mekah itu masih ada yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak meninggalkan, tapi mereka juga
mulai ada yang melenceng, dimulai dari Amru bin Amr. Ini dia memulai apa? Menyembah patung. Yang terbesar adalah Hubal. Hubal ini adalah batu merah. Awalnya dia batu merah, batu mulia merah. Kemudian dibentuk-bentuk manusia. Dan pada waktu membentuk kurang bagian tangan, akhirnya ditambah dengan emas. Itu terbesar. Yang tertua Allat wal Manat. Yang Hubal adalah terbuat dari apa tadi? Batu mulia merah, dibentuk dalam bentuk manusia. Cuman disebutkan tidak selesai tangannya ditambah dengan emas. Mahal. Nah, terus dengan cara seperti itu dia diberikan mimpi, bahwasanya mimpinya itu jin masuk dalam mimpinya, menyampaikan bahwasanya ada patung-patung di zaman Nabi Nuh, orang saleh. Siapa saja? Wad dan Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Dikatakan ini ada di sekitar Mekah. Begitu dibongkar, didapati semua patung yang 5 itu. Kemudian dia mulai mengadakan ibadah-ibadah. Nanti ada onta. Onta itu ada onta yang dia melahirkan anak 10, semuanya perempuan. Maka sapi yang melahirkan anak 10 semuanya perempuan, tidak diselingi anak laki, maka ini nanti kalau sudah 10, maka dia tidak boleh diperah susunya, tidak boleh diberikan tunggangan, dan tidak boleh tidak boleh disembelih. Kemudian kalau lahir lagi anaknya sapi ini perempuan lagi, maka telinganya dirobek. Setelah dirobek, onta ini tadi sama statusnya dengan induknya, tidak boleh disembelih, tidak boleh diperah dan seterusnya. Nanti ada onta jantan yang dia hanya untuk mengawini betina. Itu juga tidak boleh disembelih. Sampai dia hanya pejantan sampai 10 onta dikawini. Dan itu tidak boleh diapa-apakan. Ini bentuk sesembahan kepada Tuhan mereka. Maka mulai patung ini dipindahkan ke Mekah, sekitaran Ka'bah. Apa fungsinya? Fungsinya adalah Mekah adalah tempat perdagangan. Mekah tempat perdagangan, Mekah tempat perjanjian. Maka setiap perjanjian itu ditanya, apa jaminanmu? Maka yang digunakan sebagai jaminan adalah Tuhan-Tuhan mereka. Jadi ini berhala-berhala ini diletakkan di Mekah itu adalah hanya untuk apa awalnya? Untuk mengadakan perjanjian. Terus sumpah dengan nama siapa? Nama Tuhan Hubal, Tuhan Manat, Tuhan Lat, Tuhan Uzza, Tuhan ini semuanya. Jadi yang paling besar kedudukannya maka dia letaknya paling depan. Jadi dia bukan disembah, dia untuk jaminan. Jaminan persaksian perjanjian ini dia dengan menggunakan Tuhan apa? Menggunakan apa? Jadi seperti itu. Itu awal terjadinya patung di Mekah dan yang jumlahnya banyak itu seperti itu. Maka tatkala Islam datang, perintah pertama dihancurkan semua patung yang ada di Mekah. Maka orang-orang ketika
orang-orang musyrikin ketika mendengar kalimat la ilaha illallah mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sudah tidak ada Tuhan lagi yang boleh disembah. Sementara mereka itu mengatakan la na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, hanya sebagai perantara saja bagi kami kepada Tuhan-Tuhan kami. Termasuk nanti ada kambing yang bagaimana itu digunakan untuk perantara mereka kepada Allah. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah tidak mau. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya semua adat istiadat yang melanggar ajaran Islam harus mereka tinggal. Bisa? Tidak bisa. Semuanya ada pernikahan menggunakan ini, menggunakan sesajen, menggunakan ini. Kalau sudah la ilaha illallah ini semuanya dibuang, tidak pakai. Janur itu adalah bentuk pamit. Nanti ada beras dikasih warna ini, warna ini, warna ini. Tidak tahu ya, alhamdulillah antum tidak tahu. Nanti kalau antum tinggal di desa baru tahu. Tinggal di Bali, walaupun Islam tetap masih mengerjakan seperti ini. Kalau mengucapkan la ilaha illallah semuanya harus tinggal. Ya insya Allah kita untuk sementara masih sampai pada bab ini. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang kita baru mulai langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ini biasanya rahasia kita ini tidak mau diketahui orang banyak. Jadi semakin kita nge-share, kita foto kegiatan, kita kirim, pasti kita pilih yang bagus-bagus saja. Dipilih. Waktu ngaji, ya kirim. Tapi waktu mengerjakan yang tidak baik, sembunyi-sembunyi dia. Ada bermaksiat terang-terangan? Tidak ada. Bermaksiatnya pasti sembunyi-sembunyi. Di antara bentuk ikhlas adalah ketika Anda mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah, Anda sembunyikan seperti halnya Anda menyembunyikan kemaksiatan yang Anda kerjakan. Itu namanya ikhlas. Kalau kita bermaksiat, kita sembunyikan. Kalau kita berbuat buruk, kita sembunyikan. Jangan sampai ada orang tahu ini aib. Tapi kalau ibadah, semua orang tahu. Tapi dibalik, namanya ikhlas. Ketika kita beribadah, kondisinya adalah sama halnya kita merahasiakan aib kita di hadapan orang banyak. Itu ikhlas. Itu namanya ikhlas. Dan kita di rumah, kalau kita di luar yang kita tambahkan yang baik-baik saja. Di rumah aslinya orang rumah tangga, dan yang paling ngerti kondisi kita adalah pasangan hidup kita. Kenapa? Karena yang didapati adalah yang alami, tidak ada dibuat-buat. Di rumah tidak ada yang dibuat-buat. Kalau di luar ditunjukkan rapi, wangi. Kalau makan luar biasa, tapi di rumah nyata semua aslinya. Yang tahu siapa? Pasangan hidup. Yang istri tahu suaminya begini, yang suami tahu istrinya begini. Di rumah ngajinya bagaimana, yang tahu pasangan hidupnya. Di rumah bangunnya bagaimana, yang tahu pasangan hidupnya. Di rumah yang tahu cara bicaranya baik, sopan dan tidak sopan, itu yang tahu yang di rumah. Kalau dibongkar bagaimana asli kita? Khusus Nabi Muhammad SAW. Allah katakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah bahwasanya ada pada kalian itu Rasul. Apa saja? Anda sebagai anak kecil, contohnya Nabi. Bagaimana Nabi waktu kecil? Anda pemuda, bagaimana Nabi waktu muda? Anda bertugas, diberi amanah. Ada contoh Nabi, bagaimana Nabi mengemban amanah. Nabi sebagai orang tua. Semua itu masuk.
Dalam kondisi apapun Nabi ada. Nabi sebagai kepala rumah tangga, pimpinan rumah tangga, dibongkar oleh Allah, ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Khadijah ibnu Khuwailid, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika Nabi khawatir dan seterusnya? Kata Khadijah, Allah tidak akan menghinakanmu wahai Muhammad, karena engkau ini adalah orang yang menyambung silaturahmi. Anda ini wahai Muhammad orang yang memuliakan tamu. Anda ini wahai Muhammad adalah orang yang suka membantu orang yang tidak mampu. Itu dari istrinya. Aisyah radhiyallahu anha menikah usia berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Nabi menggauli Sayyidah Aisyah berusia 9 tahun. Nabi wafat, Sayyidah Aisyah usianya berapa tahun? Hah? 18 tahun. Setelah 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ditanya bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dijawab? Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Sudah baca Al-Qur'an, yaitu ada pada Nabi. Luar biasa. Tidak ada ditutupi, semuanya ditunjukkan. Maka Heraklius ketika datangan Abu Sufyan yang akan menghalangi orang-orang Mekah hijrah, maka Heraklius bertanya, saya mendengar ada orang Arab datang ke sini sekarang. Panggil ada Abu Sufyan, datangkan ke sini. Saya mau tanya. Didatangkan Abu Sufyan, ditanya oleh Heraklius, wahai Abu Sufyan, apakah ada seorang yang mengaku Nabi di antara kalian? Kata Abu Sufyan, ada. Bagaimana nasab keturunannya? Dari keturunan yang baik. Apakah dia pernah berbohong? Dia tidak pernah berbohong. Apakah dia pernah khianat? Dia tidak pernah khianat. Apakah pengikutnya setiap hari bertambah atau berkurang? Setiap hari bertambah. Coba Abu Sufyan, apakah pengikutnya ini bertambah itu karena melihat akhlak orang ini yang baik sehingga mereka terus masuk, atau mereka ini semakin berkurang? Kata Abu Sufyan, mereka semakin bertambah karena melihat akhlak orang ini, Nabi Muhammad SAW. Apa kata Heraklius? Kalau benar apa yang kau sampaikan sekarang tentang sifat laki-laki ini wahai Abu Sufyan, maka ketahuilah. Dan dia bersumpah, tempat aku berpijak sekarang ini akan dikuasai oleh dia. Artinya Heraklius yakin kalau ini Nabi terakhir dan dia akan menguasai Romawi Persia. Dan Ashabus Suffah, orang-orang yang miskin dari orang-orang muhajirin, mereka itu tinggalnya jauh dari Nabi apa dekat dengan Nabi? Dekat dengan Nabi. Tapi kedekatan mereka dengan Nabi ini tidak menjadikan mereka bosan. Bahkan kalau sebentar saja tidak bertemu dengan Nabi, mereka rindu. Nabi dapat makanan, Nabi duduk makan bersama orang-orang Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini mereka laki-laki yang tidak punya keluarga, tidak punya anak, tidak punya rumah, miskin, tapi mereka bekerja setiap hari, pergi mengambil kayu bakar, kemudian dia jual, dapat hasil, selesai, mereka ke masjid mencari ilmu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian terus. Dan setiap Nabi punya makanan, mereka dipanggil. Dan mereka dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi dekat dengan mereka Ahlus Suffah. Maka ditunjukkan bagaimana akhlak Nabi. Maka Ahlus Suffah mengatakan,
Akhlak Nabi luar biasa. Kita safar dengan teman kita 1 minggu, nampak aslinya, egonya nampak. Ya, karpe diri. Seminggu perjalanan, wah, geger. Tambah lagi 2 minggu. Tapi Nabi SAW bersama ratusan sahabat, tidak ada mereka yang mengecap Nabi itu tidak baik. Jadi hanya Nabi yang semua kehidupannya mulai Nabi belum lahir itu sudah bisa diketahui oleh ahlul kitab. Ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad seperti mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Nanti masih banyak insyaallah kita akan membicarakan banyak tentang Nabi Muhammad SAW mulai kelahiran sampai masa mudanya dulu. Nanti bagaimana dengan pernikahan, bagaimana terus, pokok kita mudah-mudahan setiap hari Kamis ketiga setelah kita pulang dari sini ada sesuatu yang kita bawa pulang. Karena kalau kita hanya membaca ini sebulan sekali berapa tahun ini? Nah ya, yang kita dapat dari sirah ini apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dalam kita beragama ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا ضالا إلا هديته ولا حزابا إلا زوجته ولا يقيما إلا رزقته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.